Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Untuk pembahasan dinto nggih sesopa JA tak tumpang tindih kalaban pembahasan bahasa Masjid Jami'. Masjid Jami' kita ngalak dari bab 1, maka dinto kita ngalak dari bab 3 halaman 74. Di Jami' lah 4 pertemuan kita ngabahas mulai awal, mulai bab 1. Kemudian dinto kita setiap malam Kamis insyaallah mulainya dari halaman 74 bab 3 konsep dakwah di dalam tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu sakuti pada halaman 74. Nilai-nilai tasawuf dan kaidah berdakwah kepada Allah. Para tokoh tasawuf menuturkan tasawuf amali atau dalam kurung tasawuf yang disertai amal merupakan suatu pengalaman yang menghantarkan kepada rasa ruhani, kejernihan hati, penyaksian batin, sehingga sampai kepada rahasia zat atau penyaksian hati kepada Allah di balik semua peristiwa dan kejadian, serta merealisasikan peran sebagai wakil Allah dalam memakmurkan bumi. Adapun jalannya adalah ilmu dan ibadah. Hal tersebut, ilmu dan ibadah tidak dapat tergantikan oleh orang lain dan mesti kita sendiri yang melakukan. Ibarat hendak melihat suatu pemandangan, tentu harus menggunakan mata kita sendiri. Tidak mungkin kita dapat melihat pemandangan itu dengan mata orang lain. Untuk nyambung dari pembahasan yang kira Masjid Jami', saya ikuti pembahasan yang kira, bahwa pengalaman ruhani atau pendidikan tasawuf tentu tidak bisa kita wakilkan kepada orang lain. Karena ibarat kita ingin menyicipi sebuah rasa, maka kita sendiri yang harus menelannya. Ingat orang teronenga rasa namatu. Maka kita tidak cukup hanya sekedar neliti untuk ngaunengi kandungan-kandungan partikel sebenarnya dalam matu. Karena dinto beda dua kategori, beda niki bulan yang payakan, beda pengamal, beda pengamat. Beda pengamal, beda pengamat. Nah, pebidana antara pengamal dengan pengamat, mun pengamat untuk tak mesti mengamalkan. Seorang profesor misalnya, dia meneliti atau dia memiliki temuan kajian dalam tasawuf oleh gelar doktor dalam tasawuf, tapi belum tentu seorang pengamal. Sehingga ketika menjelaskan, maka tentu tidak akan sejernih, tidak akan segamblang atau tidak akan sedetail seperti orang pengamal. Beda antara pengamal kalaupun pengamat. Nah, maka yang kita inginkan dari itu bukan sekedar pengamat, tapi kita inginkan adalah pengamal. Oke, Dinto boleh nyebutakan, tentu harus menggunakan mata kita sendiri. Tidak mungkin kita dapat melihat pemandangan dengan mata orang lain.
Kita terus nggak bisa mumpul misalnya. Ya tak bisa kita menggunakan mata noreng. Kita ingin menikmati pemandangan di sana, kita kudu ngabes kadiri. Demikian pula untuk mencapai pengalaman ini tidak cukup sekedar ilmu pengetahuan belaka seperti dalam dunia filsafat. Nah, karena beda perbedaan antara tasawuf dengan filsafat. Waktu beda buku Malang di lena beda saya tanya apa bedanya antara tasawuf dengan filsafat. Perbedaannya adalah pada pendekatan penemuan. Nah, tujuannya pada dasar kebenaran. Akan tetapi caranya lain. Mon filsafat untuk pendekatan menggunakan pendekatan akal, sedangkan tasawuf untuk menggunakan pendekatan hati. Wasyattanu ma bainahuma, tentu beda antara keduanya. Dari ungkapan-ungkapan hikmah kaum sufi dengan kandungan makna yang mendalam dan keluar dari hati yang terdalam pula mampu merubah kondisi batin seseorang, yang selanjutnya juga akan mempengaruhi perubahan sikap pada zahirnya. Nah, perubahan sikap entah sangkuna saya mempengaruhi adalah batinna bener zahirna. Karena ada dua orang muna kompol, ada dua orang ngakompol. Anape kita mak katik dianjurkan ketika asare teman, asare bareng mak katik esero asare bareng se bagus, nggih. Asare kanca se becik. Asare kanca se soleh, anape? Karena antara soleh kala bentoleh untuk terjadi tarik menarik. Enape lebih kuat rohanina. Karena ketika kita permulaan dalam permulaan perjalanan surah kanca seorang si gegege soalnya apa? Ketika kita segeget kita kuat, maka akan terpengaruh kalaben sita gege kita sita toro. Boleh dilana nyontohaken ingana apa? Ingana songai. Munyasakin mungkin aing na tanggung-tanggung. Di aing na tanggung-tanggung. Somberanan itu tak akan mungkin untuk manapak kata sih. Bisa abi-abi nyangget di tengah jalan. Itu kalau pun mula sungai raja sekali somberna, maka mas kiana rompan-rompan, ranting-ranting na bambu sebodi di dalam na anyuk kapita torok napa kata sih. Lamun juga orang mungkin dalam permulaan, anape makatik dianjurkan untuk aburengkan case soleh. Soalnya ketika itu rohanina ki lemah, sehingga mun rohanina ki lemah, ki mudah terpengaruh. Sehingga akan merasakan kelahiran baru. Semuanya berasal dari pancaran rohani, sehingga kurikulum kehidupannya adalah cinta. Sehingga menebar kedamaian, kasih sayang, dan keberkahan. Demikianlah para guru sufi menuturkan. Nah, mereka adalah sebagai, apa saya boleh bahasa jami? Seorang sufi adalah orang muslim ideal. Al-muslimu an-namudzaji, seorang muslim yang ideal dalam akidahna, kemudian ideal dalam ibadahna, ideal dalam akhlakna. Selalu ulang-ulang. Imam Ali Zainal Abidin ideal dalam akidahna, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah dalam ideal dalam ibadahna, samalam tak kurang dari 1000 rakaat. Kita 1000 rakaat, tarawih 20 rakaat. Sakit tengah. Yang Ali Zainal Abidin itu samalam 1000 rakaat. Kemudian ideal dalam akhlak, nah beliau setiap malam di samping apa? Di samping ibadah sunat 1000 rakaat paling sakuti, beliau tiap malam juga aja asare orang-orang saya kalaparan. Beliau saya memanggul bahan makan. Itu ideal dalam akhlak. Jadi itulah performance seorang sufi itu ideal dalam segi akidah, ideal dari segi ibadah, ideal dalam segi akhlak. Adapun membaca buku-buku tasawuf tanpa menempuh laku kesufihan, nyasakin maca, senang boy maca kitab-kitab tasawuf. Sekedar hanya akan mendapatkan kelezatan intelektual saja, ya nyasakin oleh informasi. Tapi bukan berarti langsung ketika orang maca kitab sufi langsung jadi sufi. Enten. Ya nyaman menonton orang mungkin belajar buku-buku kedokteran langsung oleh nyuntik orang.
Tak oleh bisa beli. Kudu oleh izin praktek. Karena pada saat kita misalnya beli kitab-kitab tentang kedokteran, cara nyuntik, cara nape, beli kapi. Kemudian setelah itu muka rumah sakit, kemudian beri tulisan praktek pagi sore jam sekian sampai sekian. Nape cak orang kira-kira? Dari dima izin nari. Nah artinya menunjukkan orang untuk nape mendapatkan pengalaman ruhani itu tak cukup nyasakin maca buku. Tapi kudu kaule dari guru. Karena buku itu mun salah tak bisa membenarkan. Kita ketika memahami buku kita maca kadiri itu tanpa ngaguru. Saking maca kadiri lagi walaupun kita membaca kitab karangan ulama, tapi ketika menafsirkan kan ikut pemahaman kita. Tapi kita kalau kita mendapatkan ilmu itu dari guru, ketika ada pemahaman keliru guru saya meluruskan. Oh riak salah riak benih manja, riak benih manja. Makanya orang untuk nape? Orang untuk bisa andik murid kudu guru gelu. Mungkin kadang nonton orang tak gelem untuk dia, tapi terus andik murid. Fir'aun to bet. Ini berma dirina tak pernah nyekolah dokter mak kuli-kuli terus dia dokter. Orang terus nape ngadidik orang maka terlebih dahulu kudu terlahir dari seorang jiwa, seorang guru yang terdidik juga. Adapun membaca buku-buku tasawuf tanpa menempuh laku kesufian sekedar hanya akan mendapatkan kelezatan intelektual saja yang terkadang juga rawan diikuti oleh ambisi-ambisi hawa nafsu sehingga akan justru lebih banyak menyesatkan daripada menyelamatkan. Apanya masa sesatna? Soalnya nape nyasakin ilmuna ekaule dari buku ben ekaule dari guru. Kan kalau ejame bulan nyampe akan al ilmu fisudur lah. Fisudur ilmu itu bode buku sampuna. Adapun buku itu merupakan hasil tuangan pengalaman rohani setulis oleh orang dari pengalaman guru diterjemahkan dalam bentuk barisan kata-kata. Jadi kita menterolia ilmu nah bener dari buku nah tapi dari orang nah. Karena ketika Malang juga pas beda buku beda sehatanya. Mun bula tero ingin menempuh jalan rohani, napi kitab sih paling sesuai untuk pemula. Kitab napi sih paling pas? Nah bula jawab paling pas itu asari guru bener asari kitab. Karena kitab dah hakiki ya guruna. Terkadang orang tak ngerti loh, area guru tapi tak maca kitab loh. Emang sianya mengaji kudu maca kitab. Guruna ginto adalah kitabna. Guruna itu adalah kitabna. Ya napi menyasakin mungkin baca kitab gampang ikeneng pelajari, tapi saya diinginkan adalah berma kita bisa ngala mutiara-mutiara tulisaken di dalam kitab. Karena menyasakin baca kitab, kita kan nyasakin oleh informasi. Tapi nurna tak ikawan. Menyasakin ilmu kita banyak bisa oleh Google banyak. Menyasakin ilmu tahu sakin informasi. Kemudian YouTube banyak. Tapi sianya maruhna, sianya maruh dari ilmu, nur dari ilmu, tak ikan nyasakin YouTube tak kira oleh. Nurna ilmu entah kau le dari guru, dari ngaji, dari talaki dan yang sering boleh contohkan mentau. Mungkin baca saya buku kitab tentang sabar. Kitab Ihya buka kabi, kemudian kitab-kitab Ibnu Arabi buka kabi. Saya buku kitab tentang sabar. Tapi ketika bula hatam langsung keluar jadi orang sabar, belum tentu. Bisa jadi bula tak sabar untuk segera hatam. Jadi, saya hatam kitab sabar belum tentu mendidik bula membentuk jiwa si sabar. Tapi kalau ben kita ngabes, kalau ben orang sandi sabar situng, maka kesabaran nanti akan pindah. Nanti nyaman nurna ilmu, seta ekaule dari buku, tapi ekaule dari guru. Ekaule dari guru. Adapun membaca buku-buku tasawuf tanpa menempuh laku kesufian sekedar hanya akan mendapatkan kelezatan intelektual saja yang akan rawan lebih banyak menyesatkan daripada menyelamatkan. Sedangkan pancaran ruhani merupakan hasil dari perjuangan melawan hawa nafsu dan amal. Artinya ilmu ruhani itu kaule dari hasilnya mujahadah. Imam Ghazali mengumpamakan enggak noreng agali somor. Okay.
Orang untuk ada oleh aing, entah Imam Ghazali ngumpamakan ibarat ageli, fokus ageli. Fokus untuk ekor, laki atemu kasung berana. Karena mungkin orang fokus mujahadah, fokus untuk ngalaben hawa nafsuna, maka akan muncul sumberan-sumberan mata aing ilmu dalam diri nanti. Atau perumpamaan yang digunakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dan para sufi mereka adalah pakar ahwal yang konsentrasi dalam menata hati, bukan ahli akwal. Jadi sufi itu benar orang saya seneng apaan diri sangkut, tapi orang saya banyak lako benar tak nemu lako. Lain antara banyak lako kalau ben tak nemu lako. Banyak lako senang banyak amal. Banyak amal, banyak ngamalaken daripada banyak pandir. Mereka adalah ahlul ahwal, bukan ahlul akwal. Sehingga mereka lebih banyak apa? Lebih banyak memberikan contoh dalam diamna daripada dalam pandirna. Makanya saya pun Imam Ibnu Athaillah nyebutakan siapa na orang dalam diamna tak memberikan nasihat, diamna tak memberikan nasihat nape-nape, maka dalam pandirna pun tak akan memberikan manfaat nape-nape. Karena nape? Mon orang dalam diamna bae memberikan manfaat, memberikan contoh, nape pola pandirna. Dalam diamna bae, jadi contoh. Jadi kudwa. Makanya gila ngaji kata Iwan Hikam pagi nyebutakan di antara tanda orang budun apa? Di antara tanda orang budun to adalah ngajawab setiap pertanyaan semasuk kapi jawab. Bula buru paham lah mungkin. Ternyata orang entau ketika bodoh pertanyaan jawab kapi jawab, entah sungguhnya menunjukkan buduna. Kita terkadang kan hebat, nak kepi tahu, tanya mentu jawab, tahu. Padahal sangkona mun orang alim monggo tak sakabina pertanyaan, ento mesti jawab kala ben kata-kata. Beda pertanyaan justru saya terkadang jawaban nanto tak kudu jawab mungkin. Karena apa? Melihat situasi orang yang tanya. Entah buru-buru ngerti budak. Karena dulu ketika Bula tanya misalnya ke Guruna Bula Syekh Yusuf Al-Hasan, bilang banyak sering tak jawab. Tapi nggak jawab sampai tahun kemudian atau bahkan tak jawab kalau ben kata-kata, tapi lagi berdasarkan perjalanan murid itu tak jawab ke diri. Ya karena contohnya mentoh, umpamanya anak TK gitu. Anak TK tanya misalnya ke mak berumah pagi mau budak di panganten, jawab kira. Kita nyambung ya, kita pasana kian. Mun justru mungkin kamaknya jelaskan, iya nak manjat doh, tambah tak nyambung, tambah konslet. Jelas seperti itulah kira-kira gitu. Jadi tidak semua pertanyaan entau kudu jawab kalaben kata-kata. Terkadang justru beda pertanyaan saya jawaban nanto cukup kalaben diam karena menunggu situasi atau masana orang yang gila entau napak ketingkatan nanto. Jadi justru mun bodo orang bodo pertanyaan langsung jawab kapi untuk menunjukkan goblok nah jadi Imam Ahmad bin Athaillah. Mereka para sufi adalah pakar ahwal yang konsentrasi dalam menata hati, bukan ahli akwal yang hanya mempermanis ucapan lisan sehari-hari. Tidak akan mencapai musyahadah orang yang meninggalkan mujahadah. Nah, tak kira untuk napakkan menyaksikan keagungan Allah, mon orang kita pernah melakukan perlawanan terhadap nafsu. Dalam bahasa Arabnya, lam yanalil musyahadah, man lam yanalil mujahadah. Tak kira akan oleh penyaksian ruhani, kecuali sebelumnya dia kudu melakukan perlawanan terhadap nafsu. Atau dalam bahasa Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang dalam jalan kami, sungguh akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Kemudian kehadiran tasawuf memberikan pelayanan yang dibutuhkan sepanjang masa, setiap bangsa, semua negara, bahkan dibutuhkan oleh setiap manusia. Karena tasawuf merupakan tampilan sempurna yang menegaskan fungsi manusia sebagai wakil Allah untuk memakmurkan bumi. Minusanto kan ka Allah ciptakan kalau bentar telok fungsi minusanto. Pertama untuk ibadah.
Kemudian nomor kedua untuk sebagai wakil Allah atau khalifatullah. Kemudian nomor 3 untuk tazkiyatun nafsi, membersihkan, menyucikan jiwa. Itu fungsi namanya saya kebaikan. Pertama untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, fungsi pertama. Kemudian fungsi yang kedua untuk khalifatullah, jadi wakilna Allah dalam rangka ekspansi kebahagiaan, menebar kebahagiaan. Kemudian yang ketiga untuk menyucikan diri. Bahkan mun kita perhatikan dalam ibadah. Beda keseimbangan antara fungsi hamba dan fungsi khalifah. Contoh mungkin. Pun Islam. Salat, puasa, zakat, haji. Salat, puasa, zakat, haji itu beda titik keseimbangan antara fungsi sebagai hamba dan fungsi sebagai khalifah. Contoh mungkin salat. Salat fungsi hamba apa? Salat itu sebagai fungsi kita sebagai hamba peranna. Coba mun kita sembajang meninggalkan makhluk ngadep Allah. Oke kan fungsi kehambaan itu. Mun kita sembajang kan meninggalkan makhluk, membelakangi makhluk. Maka anak mun sembajang maka kata takbir Allahu Akbar, tanang katek angka dan entau mengisyaratkan sakabina selain Allah ditinggalkan di belakang. Jadi fungsi sebagai hamba, salat itu adalah meninggalkan makhluk menuju Allah. Itu fungsi sebagai hamba. Sedangkan fungsi sebagai khalifah, menyeimbangkan salat, silaturahim. Coba, mun salat meninggalkan makhluk Allah. Sedangkan mun silaturahim justru ngadep ka makhluk. Mun orang silaturahim kan ngadep ka makhluk, tambah ngadep, tambah datang. Nggih. Jadi mun fungsi sebagai hamba yaitu salat, kita datang ke Allah meninggalkan makhluk. Sedangkan fungsi sebagai khalifah kita datang ke makhluk. Napa berarti? Silaturahim. Kemudian si kedua puasa. Puasa sebagai fungsi sebagai hamba menahan nafsu. Fungsi sebagai hamba puasa itu menahan nafsu. Sedangkan keseimbangan fungsi sebagai khalifah puasa itu menikah. Mara keseimbangan mulamare mun bulan Syawal maka dianjurkan menikah Karena ketika Ramadan itu kan nahan nafsu. Kan? Walaupun halal, tapi ketika Syawal justru diperintahkan, jomblo-jomblo, diperintahkan untuk menikah karena menikah atau menyalurkan nafsu kalau halal. Jadi mun puasa ento sebagai bentuk hamba menahan nafsu walaupun halal, sedangkan menikah ento justru menyalurkan nafsu kalau halal. Temu mun gila salat fungsi sebagai hamba ngadep Allah membelakangi makhluk. Kemudian sebaliknya silaturahim. Karena silaturahim itu ngadep makhluk, justru kita ngadep ke makhluk. Puasa yaitu kita ngadep atau kita membelakangi nafsu, kemudian menghadap Allah. Sedangkan menikah itu justru kita melepas nafsu. Itu ada keseimbangan itu. Kemudian si ketiga zakat. Zakat sebagai fungsi hamba memberi. Melepaskan. Sedangkan fungsi sebagai khalifah seimbang dari zakat, yaitu kerja, akumulasi, mengumpulkan. Dan ada keseimbangan di dalam. Kemudian keempat, haji. Haji untuk fungsi sebagai hamba perjalanan. Karena ketika orang haji yang diungkapkan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, melambangkan memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Itu adalah perjalanan. Sebagai hamba adalah perjalanan. Sedangkan sebagai khalifah yaitu berserah diri. Berserah diri.
Nah, coba mungkin kita kalak sombuna. Pertama sholat, jangan lagi. Sholat sebagai fungsi apa? Hamba. Kemudian sebagai fungsi khalifanan apa? Silaturahim. Kemudian zakat. Apa? Sebagai hamba yaitu memberi. Kemudian sebagai khalifah apa? Bekerja. Puasa sebagai hamba apa? Menahan nafsu. Kemudian menikah yaitu justru melepas nafsu. Kemudian haji yaitu perjalanan. Sedangkan sebagai khalifah yaitu apa? Berserah. Coba mungkin abes titik temuna, sombuna, atemu lagi. Salat kalaben silaturahim. Salat ento ninggelak fungsi sebagai hamba. Kemudian silaturahim fungsi sebagai khalifah. Coba perhatikan. Sombuna silaturahim kalaben salat. Sombuna ento pada. Enak titik temuna. Salat ento intina sokor. Silaturahim juga intina sokor. Jadi sombunan itu atemu, baik fungsi sebagai hamba maupun fungsi sebagai khalifah. Dari apa Gus Ginto menyimpulkan antara salat kalaben silaturahim pada sokor? Coba. Salat ento kan edelumna bada bismillah. Fatihah sih wajib baca ki. Sedangkan mare bismillah, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah itu ungkapan apa? Syukur. Kemudian orang yang silaturahim, ana pemak dianjurkan kita ento mau silaturahim ka orang, karena soro nabi-nabi. Nggih kan? Sedangkan nabi-nabi ento merupakan ungkapan syukur sampun. Maka si dulu, kanto ulama besar sentra Ahlus Sunnah wal Jamaah Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Bilang tuh orangnya sogi, kaya raya. Sehingga nyaris beliau ento nape tak butuh ka orang nala sogi. Bahkan setiap tamu datang sesuai kalaben nape kesenengan. Misalnya si datang ulama, beri kitab, beri sarung, beri serban, beri jubah. Si datang orang misalnya seneng katunya beri PC, beri macam-macam. Sehingga orang si datang kan minder. Apa sih kibagannya beri PC orangnya banyak PC. Beri anak angkuyan orangnya banyak angkuyan. Beri anak serba joko. Akhirnya nape beda salah seorang ulama dari Malang pasca haji ya silaturahim maka Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kemudian konsultasi ke salah satu senior nadisan. Said ento senengna kana? Pagibana sarongna gaga bias kap. Pagibana jubana merek-merek kap. Pagibana jajan ya tentu benih jajan si sembarangan. Akhirnya nape hampir memutuskan ya lah tak butuh ya saya tidak tak kira butuh apa-apa. Akhirnya nape tegur ke senior nanto mbak najo manja prinsip. Nah memang saya tidak tak kira butuh kehadiahnya kita, tapi kita lah sebagai tamu hendakna andi paling tidak nape sebagai ungkapan syukurna kita. Sebagai ungkapan syukurna kita benih beliau seontong kita seontong sangguna. Entah sangkuna mengungkapkan bahwa silaturahim entah sumbuna pada kalaban salat yaitu napa? Salat intina syukur, silaturahim sumbuna juga sob. Jadi antara peran hamba kalaban khalifah pada napa enten? Pada. Pon, yang kedua nih gila, puasa. Puasa menahan nafsu. Kemudian menikah melepas nafsu. Tapi sumbuna pada. Enapi sumbuna pada nah? Puasa Kanjeng Nabi adabu as-saumu nisfus sabri. Puasanto adalah separuh dari kesabaran karena puasanto ngadidi sabar. Sedangkan menikah ento juga ngadidi sabar. Suami kudu sabar ka laki kudu sabar ka bini, sabar ka ekonomi, sabar ka sifat cetak seneng. Jadi antara peran hamba kalaban khalifah pada dinto peranna sebagai hamba dalam puasa sabar. Dalam berkeluarga menikah juga kudu sabar pada pon. Kemudian yang ketiga mungkin zakat. Zakat. Zakat peran sebagai hamba apa nih gila? Memberi. Sedangkan peran sebagai khalifah bekerja. Tapi sombuna pada.
Napa sempuna? Peseo. Mon orang mitra gimana lagi? Sempuna situ. Ridho dengan kebahagiaan orang lain. Coba mungkin kita amitra misalnya. Tak bisa kita temun sobung ridho terhadap kebahagiaan orang lain, hancur. Nganggap orang lain sebagai pesaing, nganggap orang lain sebagai orang yang akan merendahkan, akan menghancurkan. Maka antara zakat, peran sebagai hamba kita memberi, sedangkan peran sebagai khalifah kita bekerja, sempurna pakun atau sempurna pada dalam satu titik temu, yaitu ridho dengan kebahagiaan orang lain. Sehingga menganggap orang lain sebagai bagian dari dirinya, bukan menganggap orang lain sebagai pesaing diri. Itu adalah peran dari khalifah, dari zakat, dari infak. Kemudian terakhir haji. Haji ini gila, napa peran sebagai hamba, napa ini gila? Perjalanan. Sedangkan peran sebagai khalifah, napa ini gila? Berserah, tapi sempurna pada. Antara peran berserah diri, kalaben peran perjalanan pada. Yaitu napa? Dadi orang berserah urusan. Dadi orang berserah urusan. Kan beda antara berserah diri kalaben berserah urusan. Napa beda mun berserah diri, serahkan to nyabena kita. Okay. Tapi mun berserah urusan yang kita serahkan, ya urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan dunia, urusan akhirat. Tapi mun urusan nyabe, makanya dalam surat Ali Imran ketika Allah menjelaskan tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum ento sangkuna berserah diri ento. Tapi mun kabanya ini terjemah Quran terjemah depak, kabanya terjemah mento. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ya, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Terjemahan Departemen Agama rata-rata terjemah mento. Sebenarnya terjemahan itu tak salah, saking kurang pas. Apa kurang pas? Nah, perhatikan. Satu, saya panggil serah orang si beriman. Ya ayyuhalladzina parentahna apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar tak. Saya panggil orang si beriman. Parentahna esoro bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Kemudian di akhir wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mun kita terjemahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, kan ngambang boleh. Saya panggil orang mukmin. Parentahna lesoro jangan bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Mun wala tamutunna illa wa antum muslimun kita terjemahkan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan orang mukmin tak Islam. Padahal derajat muslim kita ini dalam rukun agama sebeda telok. Pertama kan Islam kedua iman, ketiga ihsan. Saya sering bula sampai akan berulang-ulang itu. Padahal yang gila saya panggil serah orang saya beriman ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Saya panggil orang saya beriman pon. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kan ngandes boleh ke atas boleh. Sedangkan saya parenta adalah orang yang beriman. Paham lagi maksud lagi? Berarti edinto terjemahan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam, entah kurang ngepas. Benih salah, kurang tepat. Karena ngambang boleh pemahaman, kabur boleh, padahal fokus, rancu boleh. Sebenernya wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri. Jadi muslim edinto, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata muslim edinto lebih tepat, lebih pas kalau konteks ayat adalah berserah
Karena Islam itu kan tak telok maknana. Lapisan Islam itu tak telok maknana Islam itu. Saya pertama maknana tunduk atau patuh. Untuk makna paling luar. Al-inqiyad, patuh atau tunduk. Kemudian makna nomor 2 bermakna berserah diri. Dan makna nomor 3 bermakna damai. Itu makna Islam toh. Makna paling dasar patuh atau tunduk. Makna lapis 2 yaitu berserah diri. Makna nomor 3 yaitu damai. Berurut entah. Orang yang mula patuh pasti berserah diri. Orang yang mula berserah diri pasti odina damai. Urut-urutannya seperti itu. Okay. Kita lanjutkan. Di samping itu, ya, halaman 76. Di samping itu hidayah atau petunjuk juga merupakan hal yang perlu diusahakan untuk didapatkan. Hidayah itu tak cukupnya kita tonggu-tonggu. Eson atapa kedua tonggu datang hidayah. Tak cukup. Hidayah itu perlu diusahakan. Tidak cukup kita tunggu kedatangan na ing anak tonggu nape? Ing anak tunggu kejutan, itu mengambil asbab. Sedangkan guru sekedar penunjuk jalan saja. Jadi guru untuk nonton, sekedar nonton. Tapi si menentukan sebenarnya juga di samping petunjuk guru, kesungguhan kita. Meski mungkin kita andik guru wali kutub sekalipun misal. Tapi kita tidak andik kesungguhan, Pak, dia tak akan ngefek nape-nape. Okay? Misalnya kita langsung si Abdul Qadir Al-Jilani, wali kutub. Tapi kita tak andik kesidikan ya dalam hati. Pada tak kira akan berikan ngefek nape-nape. Ampun aja bolehnya saking si Abdul Qadir Jilani, Abu Lahab, Abu Jahal kurang nape, semak kon Kanjeng Nabi. Tapi tak bisa ngambil manfaat nape-nape. Sobung kesiapan tak andik qabiliyah di annal imdad ala qadril istidad. Pertolongan ento mengikuti kadar kesiapan. Semakin siap, semakin banyak oleh. Orang yang malas melangkah tidak akan sampai. Sebagaimana orang yang tidak menaiki tangga atau lift, maka tidak akan sampai ke atas. Orang yang tidak bergerak, maka tidak akan berpindah. Barang siapa hanya bersandar terhadap apa yang dia miliki, maka akan mengalami kebingungan dan tersesat jalan. Jadi intinya, di samping petunjukna guru, juga harus ada kesiapan langkah dari kita. Guru itu ngarahkan. Misalnya cak guru benar ya, kedua mujahadah. Prinsipnya mujahadah pampa. Yang tidak saya sampaikan jami, melek luwi meneng dewi. Melek ngurangi tedung, kemudian luwi ngurangi deer, meneng ngurangi pandir, dewi ngurangi pergaulan. Guru lah menentukan pola. Tapi kita pakun tak menjelaskan itu atau tak menjalankan, ya pada tak ngefek napa-napa. Jadi dento di samping petunjuk guru juga kudu beda kesiapan, kudu beda action dari diri kita sendiri untuk mendapatkan untuk mendapatkan amal tersebut. Kemudian sesungguhnya tasawuf merupakan fiqhul ma'rifah untuk mengenal dan memahami agama secara lebih mendalam. Karena tasawuf hadir untuk menegaskan Islam, merealisasikan iman dan mempraktekkan ihsan. Iman, entah saya Islam, iman, ihsan. Jadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, tasawuf menjadi suatu keharusan yang tidak mungkin didapatkan dengan sekedar membaca literasi. Kita nyasakin macam. Bungkar kitab Ihya buka, Futuhatul Makkiyah buka, kemudian Nahwul Qulub buka, kitab Bidayatul Hidayah buka. Kita mau buka kitab ning gila bener lagi sulap langsung dadi wali enten. Karena saya menentukan dinto adalah parlo terhadap petunjuk guru.
Oleh karena itu tasawuf menjadi suatu keharusan yang tidak mungkin didapatkan sekedar membaca literasi saja. Hal itu bisa kita lihat bagaimana orang yang mengkaji tasawuf hanya sebatas mengetahui teori, tetapi tidak menjadikan tasawuf sebagai laku kehidupan sehari-hari. Mereka sekedar pengamat, bukan pengamal. Nah, nanti saya sampaikan boleh jawab ini. Sekedar pengamat. Saya kira ngamati. Tapi benih pengamat. Kita banyak hal-hal seperti itu. Kita terkadang banyak memiliki informasi atau ilmu, tapi bingung untuk ngamulai. Contoh mentok. Selama ini, kita lampun oning sifat 20. Wujud, qidam, baqa, khalafatul hawadisi, sampai mutakaliman. Tapi terkadang kita mengalami kebingungan cara menerapkan sifat-sifat itu dalam kehidupan. Contoh mungkin, Allah bersifat wujud. Kenapa fungsinya kita oning tentang bahwa Allah itu andi sifat wujud? Nah kan kita ngambek. Yalah Allah pokoknya wujud. Apa buktinya Allah wujud? Ya buktinya boda alam. Itu kan wilayahnya wilayah akal. Harusnya bener mento. Orang ketika andi ilmu bahwa Allah wujud, maka merasakan wujudnya Allah sehingga dalam setiap kehidupannya ento merasa diawasi oleh Allah mento. Sehingga benihnya saking wilayah ilmu akal tapi masuk ke hati lah. Kita inginkan dalam tasawuf masambung antara akal kalau ben atin telah saya kocak. Oke, selama itu kita oneng Allah Maha melihat, Allah sama basar. Napa fungsinya sikap kita? Punya saking Allah ngabos apa dalilnya? Innallaha sa'ikana sami'an basirah. Gampang maca Quran bertebaran hadis-hadis kok. Tapi akankah kesadaran itu nancek ka dalam mate bahwa Allah menyaksikan kita, memperhatikan kita sehingga takut amak siata, takutnya ke ana orang karena sakabina ciptaan Allah. Nah, ento sih kita katerwe dalam tasawuf masambung antara rasana akal kalaben rasana ate sambung dalam pahit sepada. Ento sih kita inginkan. Karena pernah terjadi napa? Pernah beda seminar nasional Jawa Timur pacet. Tentang napa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Peserta itu gus-gus Jawa Timur. Jawa Timur. Kemudian ditanyakan setelah seminar itu tanyakan, apa fungsinya kalian mengikuti seminar ini tentang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah? Napa jawabannya? Padahal itu gus-gus itu. Bener orang awam, napa jawabannya? Ya supaya kita tahu enape golongan sesat, ajaran-ajaran orang yang menyimpang dari ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kalero sangkut. Kita mungkin untuk ngaunengi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah sesopaja menyadari berma sifat-sifat Allah to menjadi integral dalam sikap kita. Allah Maha mendengar. Berma kita merasakan bahwa Allah Maha mendengar sehingga kita andik sikap disiplin, andik sikap teti orang sing ate-ate. Ento sik katerwe. Bener kok justru neliti sesat na orang lah berarti bener penyakit ini. Belajar Ahlussunnah wal Jamaah tujuan untuk asare sesat na orang. Kan bener si konslet. Kita belajar ajaran Ahlussunnah wal Jamaah justru untuk ngaunengi beremah sesopaja antara ilmu kalaben amal kita nyambung. Antara nape konsep akal kalaben konsep ate untuk bisa ta sambung. Himpon sama topik dulu kita sambung pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga jadi tambahan ilmu semanfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.